Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Guru Ibu hebat, perkenalkan saya Wina Nurmala SPDSI MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya didampingi fasilitator Ibu Neng Mardiana SPD dan pengajar praktik Bapak Galihwangi MPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1. Pembahasan yang pertama yaitu penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Perlu Bapak Ibu ketahui, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Hal ini sejalan dengan pendapat Tomlinson tahun 1999 halaman 14 dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru perlu melakukan upaya konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Adapun ciri atau karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama, memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, penilaian berkelanjutan. Pembelajaran diferensiasi sejalan dengan standar kompetensi lulusan. Maka diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan semaksimal mungkin. Pembelajaran diferensiasi akan memungkinkan guru memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Lewat pembelajaran diferensiasi, tidak hanya murid berkembang potensinya secara maksimal, namun, proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan dan memberikan suara, sehingga proses belajar akan lebih menyenangkan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mencapai hasil belajar optimal. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Menurut Tomlinson, kebutuhan belajar murid dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar, kedua, minat murid, dan ketiga, profil belajar murid. Untuk lebih jelasnya dapat Bapak Ibu lihat dalam pemaparan berikut ini. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, seperti melalui pengamatan, kemudian mencari informasi awal yang dimiliki oleh siswa, baik dengan cara berdiskusi dengan guru atau dengan wali murid, dan juga dapat dilakukan melalui penilaian tes awal baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, maka guru perlu membuat 3 strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana guru menyediakan konten yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar baik dari segi aspek kesiapan, minat, atau profil belajar. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses, di mana guru melakukan proses belajar dengan metode yang beragam agar murid dapat memaknai dan memahami apa yang dipelajari dengan melakukan atau menempuh beberapa tahapan dari pembelajaran berdiferensiasi proses. Dan terakhir yaitu pembelajaran berdiferensiasi produk, di mana guru memodifikasi tagihan produk sesuai dengan proses dan konten yang telah dipelajari. Contohnya baik berupa hasil tes,
presentasi, atau diskusi. Penilaian dalam hal ini akan berfungsi seperti sebuah kompas yang mengarahkan dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Tomlinson dan Moon yang mengatakan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintesis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Ini mencakup berbagai informasi yang membantu guru untuk memahami murid mereka, memantau proses belajar mengajar, dan membangun komunitas kelas yang efektif. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama, assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Penilaian ini berfungsi sebagai penilaian formatif. Kedua, yaitu assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Dan ketiga, assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Berikut dapat Bapak Ibu lihat ada 7 alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat berhasil. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu kaitan antar materi modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa sebagai murid harus menjadi pusat pembelajaran, atau dengan kata lain, pembelajaran harus berpihak kepada murid. Guru harus menghamba kepada murid. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang pada hakikatnya merupakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu murid dalam mengembangkan potensi dirinya. Kaitan materi antara nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti disampaikan sebelumnya, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus membuat pemetaan kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, guru harus memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid sebagai model dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah. Di samping itu, guru penggerak memiliki peran yang mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran yang dimaksud adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan antara visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan strategi pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Perubahan positif yang dilakukan yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan inquiry apresiatif yang merupakan manajemen perubahan yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Kaitan antara budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid
agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam membentuk budaya ajar, akan tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.